Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat anak-anak bapak semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat apapun kondisi tubuh saat ini dalam masih menghadapi yang namanya pandemik. Mudah-mudahan walaupun masih kondisi pandemik bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Kita harus membuat cara-cara yang luar biasa atau cara-cara yang mudahkan baru supaya belajar tetap bisa kita lakukan. Nah, anak-anak, hari ini kita bahas tentang sistem koloid. Sistem koloid ini materi terakhir di kelas 11 di bab terakhir di semester 2 ini. Di materi ini tidak ada menghitung, semuanya teori dan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pengantarnya dulu atau pertanyaan pertama. Ada yang pernah makan es krim di sini? Oke. Atau ada yang pernah melihat susu? Atau siapa yang tadi pagi makan keju? Nah, yang saya sebutkan itu adalah semua contoh dari sistem koloid. Pertanyaannya, sebenarnya apa itu sistem koloid, Pak? Itu dia kan. Nah, sebelum sampai ke sistem koloid, pada dasarnya yang kita bahas ini adalah sistem dispersi. Kalau dikatakan sistem dispersi, berarti kita bicara tentang campuran yang merata. Campuran yang merata minimal ada dua komponen di dalamnya. Kalau dalam istilah larutan, kita mengenal zat terlarut dan mengenal pelarut. Di koloid kita bukan mengenal istilah terlarut atau pelarut, tapi kita mengenal zat pendispersi dan zat terdispersi. Zat pendispersi lebih dikenal dengan istilah medium pendispersi. Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini, yang mau kita jelaskan sama kalian yang ada dimanapun berada. Oke? Nah, yang pertama, sistem dispersi kita ulang kembali adalah campuran yang merata. Sebelum sampai ke koloidnya, sistem dispersi ini pada dasarnya ada tiga. Ada namanya larutan, ada namanya koloid, dan ada namanya suspensi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bicara tentang larutan, berarti kita anggap aja kita melihat larutan gula. Pertanyaan saya, ketika sudah menjadi larutan gula, bisa kita bedakan lagi mana gulanya, mana airnya? Pasti tidak. Nah, tapi kalau kita melihat kopi, walaupun kopi itu sudah kita masukkan ke dalam air panas, kita diamkan sejenak, maka ampasnya akan turun. Artinya mereka tidak saling mengaruh. Artinya bisa terpisah gitu ya. Tapi koloid seolah seperti sama, pada dasarnya tidak sama. Contoh, kalian pernah melihat susu, kita abaikan. Pernah melihat santan. Santan kalau kita lihat seolah sepertinya kan menyatu. Coba diamkan lama-lama, maka akan terpisah. Ada mana lemaknya, ada minyaknya, dan ada komponen airnya. Inilah yang mau kita bahas nanti. Tapi sebelumnya coba perhatikan dulu perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Pertama, kalau dikatakan larutan, ukuran partikelnya itu lebih kecil lebih kecil dari 100 nanometer. Nanometer 10 pangkat min berapa anak-anak? 10 pangkat min 9, benar. Oke. Kemudian kalau suspensi bisa dikenal dengan istilah partikel kasar. Suspensi itu ukurannya lebih besar dari 100 nanometer. Nah, koloid berada di antaranya, di atas 100, di atas 1, di bawah 100. Jadi demikian. Jadi itu ukuran partikel yang pertama. Kemudian kalau kita lihat penampilan fisiknya, larutan itu selalu bentuknya jernih. Tapi kalau koloid dia keruh, apalagi suspensi biasanya sangat keruh. Kemudian sifatnya, kalau larutan itu sifatnya homogen, artinya tidak bisa terpisah. Kemudian kalau suspensi itu bentuknya heterogen. Heterogen artinya masih bisa terpisah. Kemudian kalau koloid bentuknya
terlihat seolah seperti homogen, tapi pada dasarnya dia adalah heterogen, bisa dipisahkan. Jadi bagaimana cara memisahkannya, Pak? Kalau larutan biasanya kita memisahnya dengan penyaring biasa pun tak bisa. Kalau menggunakan alat yang lebih canggih namanya penyaring ultra, juga larutan tidak terpisah karena mereka sudah homogen. Bagaimana dengan konsistensi? Kalau suspensi pakai penyaring biasa sudah terpisah. Contoh, kalau kita buat kopi, kita saring, kopinya akan tinggal di saringan, airnya akan turun ke bawah. Itu suspensi. Tapi kalau kita pakai penyaring biasa, itu tidak akan terpisah anak-anak sekalian. Tapi ada namanya penyaring ultra, sehingga mereka baru bisa terpisah. Seandainya kita mau pisahkan santan, kalau kita pakai penyaring ultra, maka minyaknya akan terpisah dengan airnya. Pada dasarnya mereka itu tidak homogen atau tidak saling melarutkan. Saya ulang, contoh larutan itu adalah gula. Kemudian kalau itu contohnya bisa susu dan bisa santan, masih banyak yang lain. Dan kalau dia suspensi, contohnya adalah kopi atau pasir dalam air. Itulah perbedaan ketiganya. Paham? Mudah-mudahan kalian paham. Nah, berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis koloid. Pada dasarnya saya mau bergerak dari tiga wujud zat. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Ingat, saya ulang kembali. Kalau dalam istilah sistem koloid, kita tidak mengenal yang namanya zat terlarut dan pelarut, tapi kita mengenal yang namanya medium pendispersi dan zat terdispersi. Kita ulang, saya mengenal tiga wujud zat, padat, cair, gas. Anggap satunya adalah sebagai zat terdispersinya. Kalau seandainya zat padat di dalam medium pendispersinya padat, namanya adalah soloadat. Contohnya mutiara, kaca berwarna, dan seterusnya. Berikutnya, padat dimasukkan ke dalam medium pendispersinya cair. Padat dalam cair namanya sol. Contohnya apa padat dalam cair? Contohnya tinta, cat, dan seterusnya. Yang ketiga, padat dalam gas, namanya contohnya aerosol padat. Apa dia? Asap, debu, contohnya. Itu habis tentang padat. Saya ulang, padat dalam padat, padat dalam cair, padat dalam gas, selesai. Gantian, sekarang cair. Cair dalam padat, cair dalam cair, cair dalam gas. Cair dalam padat namanya adalah emulsi padat. Apa dia contohnya? Mentega, keju. Artinya ada cair yang dikemas dalam bentuk padat. Mentega seolah kan kemasannya seperti padat, tapi coba kalian panaskan, maka ada melelehnya atau ada mencairnya. Itu artinya komponennya ada cair yang dikemas dalam bentuk padat. Jadi kesimpulannya, medium pendispersi itu adalah kemasan yang kita lihat. Itu trik gitunya. Jadi medium pendispersi itu adalah bentuk yang kita lihat. Mentega bentuknya kita lihat padat, maka medium pendispersinya padat. Apa yang terdispersinya? Cair. Itu kalau cair dalam padat. Kedua, cair dalam cair. Cair dalam cair itu namanya santan, susu. Artinya apa? Minyak itu susu, lemak itu cair, minyak itu cair, air itu cair. Makanya cair dalam cair. Cair dalam gas. Contohnya apa? Aerosol, aerosol itu apa? Contohnya embun. Kan cair kan? Di dalam bentuk gas. Buih juga sama. Cair dalam gas. Oke. Next. Berikutnya gas dalam padat. Gas dalam padat, ada gas yang dikemas dalam bentuk padatan. Apa dia? Spons cuci piring, busa, ini juga termasuk dalam gas dalam padat. Artinya apa? Kemasan busa itu kan padat,
ketika kita tekan, dia ikut. Kita lepas, kembali tekan. Artinya apa yang membuat dia kembali sebentuk semula? Karena ada gas di dalamnya. Itulah yang dikatakan gas dalam permen. Berikutnya, gas dalam cair. Gas dalam cair contohnya adalah buih yang saya bilang tadi ya. Buih artinya bisa buih sabun atau buih deterjen juga boleh. Artinya apa? Ada gas di dalam cairan. Nah, dalam cairan ini kemasannya, tapi di dalamnya ada gas menjadi buih. Pak, pertanyaannya gas dalam gas apakah koloid? Tidak. Gas dalam gas dia bukan dikatakan koloid. Kenapa? Karena pada dasarnya fasenya sama, berarti dia homogen. Homogen ciri dari larutan yang pertama tadi. Oke, paham? Saya ulang kembali. Pada dasarnya di sistem koloid ada dua komponen, medium pendispersi, zat terdispersi. Medium pendispersi itu artinya kemasan yang kita lihat, bentuk yang kita perhatikan. Kalau bentukannya padat, maka contohnya mentega, berarti kemasannya atau medium pendispersinya padat, di dalamnya ada cair. Nanti bisa dilihat lagi tampilan slide-nya. Oke, itu yang topik kedua tentang jenis-jenis koloid. Nah, berikutnya kita masuk yang namanya sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama ada efek tunggal, ada gerak Brown, ada elektroforesis, kemudian ada dialisis dan ada koagulasi. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah efek tunggal. Pertanyaan saya sebelum saya jelasin, efek tunggal itu pernah nggak kalian melihat lampu sorot mobil? Pernah ya? Kalau misalnya kita melihat lampu sorot mobil, kita perhatikan dari samping, maka ada seperti partikel-partikel yang bergerak. Atau kita coba lihat di fokus sekolah, kalau kita amati dari samping, ternyata ada yang bergerak-gerak di balik cahayanya itu. Nah, pertanyaan, kira-kira yang bergerak itu apa ya anak-anak bapak sekalian? Iya, yang bergerak itu adalah partikel koloid. Apa jenisnya? Debu. Nah, debu itu adalah partikel koloid. Kenapa dia harus bergerak? Karena dia mau mencoba untuk menghamburkan cahaya. Makanya jarak semakin lama, semakin jauh jarak lampu itu, maka semakin kabur. Kenapa? Karena dihamburkan oleh debu atau partikel koloid. Itulah yang dikatakan efek tunggal. Efek tunggal itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jadi partikel koloid itu menghamburkan, sehingga semakin ke ujung, semakin jauh tembus cahaya itu semakin mudah. Kenapa? Karena dihamburkan oleh partikel koloidnya. Paham? Demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian paham dan semoga selalu dalam kondisi sehat. Apapun ceritanya, kita harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Hindari kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi mobilitas atau interaksi dengan orang lain. Sekian, mudah-mudahan kalian paham, dan saya akhiri dengan selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam.